Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar adik-adik sekalian? Semoga kalian senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan perlindungan oleh Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk hari yang ke-8 di bulan suci Ramadan. Semoga setiap ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu puasa kita, sedekah yang kita lakukan, atau sholat kita, qiyam kita, ya, maupun tilawah kita dan ibadah-ibadah yang lain. Semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'." Yang artinya, betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali hanya rasa lapar. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kepada kita berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan sama sekali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena puasa yang dia lakukan tidak diterima oleh Allah. Dia hanya mendapatkan rasa lapar dan haus saja. Oleh sebab itu, bagaimana supaya puasa kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana puasa yang adik-adik lakukan tidak menjadi puasa yang sia-sia, tetapi puasa yang mendatangkan pahala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Bapak di sini akan berbagi kiat kepada kalian ataupun cara supaya puasa kalian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Setiap puasa yang kita lakukan, maka kita niatkan puasa kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan diniatkan karena yang lain. Jangan diniatkan karena supaya kalian ingin mendapatkan hadiah dari orang tua kalian atau dari siapa misalnya, atau karena kalian takut dengan orang tua atau takut dengan guru dan sebagainya. Jangan. Tapi lakukanlah setiap puasa yang kalian lakukan, niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Karena dalam hadis Rasulullah mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amal perbuatan itu tergantung dengan niat. Kalau niat kita ikhlas karena Allah, maka Allah pun akan memberikan pahala kepada kita. Tapi kalau niat kita karena yang lain, maka kita tidak akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jauhi perbuatan maupun perkataan yang sia-sia atau perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Contoh perkataan yang tidak bermanfaat adalah perkataan yang kotor atau perkataan yang jelek, ya, menghina teman, mengatai teman dan sebagainya. Ya. Atau perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang tidak bermanfaat. Contohnya adalah, ya, sepanjang puasa dari mulai habis sholat subuh sampai menjelang buka tidur terus. Itu namanya contoh perbuatan yang sia-sia yang tidak bermanfaat. Atau sepanjang puasa dia main HP terus atau nonton TV terus misalnya, itu juga sama, perbuatan yang sia-sia, ya. Maka jauhi hal-hal seperti itu, ya. Kemudian yang ketiga, kiat yang ketiga adalah banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita gunakan waktu-waktu, ya, di saat bulan suci Ramadan seperti ini, waktu di saat kita sedang berpuasa, banyak sekali waktu-waktu yang mustajab ketika kita ingin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak kita berdoa kepada Allah. Apapun yang kita minta kepada Allah, silakan. Ya. Dalam hadis Rasulullah mengatakan ada 3 golongan yang mana doa mereka tidak akan tertolak oleh Allah. Di antaranya adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka. Maka gunakanlah waktu, ya, di saat kita sedang berpuasa untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kiat yang selanjutnya adalah yang keempat, perhatikan adab-adab dan sunah-sunah ketika berpuasa. Contohnya adalah mengakhirkan waktu sahur, ya. Mengakhirkan di sini maksudnya
kurang lebih sekitar 20 atau 30 menit sebelum azan subuh baru kalian sahur. Kemudian juga menyegerakan waktu berbuka. Contohnya adalah ketika sudah masuk waktu maghrib atau sudah berkumandang azan maghrib, maka segera kalian berbuka. Ya. Kemudian juga termasuk adab dan sunnah ketika berpuasa adalah ya berbuka dengan buah kurma. Ya. Dengan buah kurma, baik itu kurma yang basah maupun kurma yang kering. Kemudian jangan lupa juga berdoa ketika berbuka. Sebelum makan baca dulu bismillah. Setelah itu baru makan buah kurma. Setelah selesai minum air, kemudian baru membaca doa zahabat duma'u wabtalatil uruqu wa thabatil ajr insyaallah. Ya. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tadi beberapa kiat yang bisa kalian lakukan sehingga puasa yang kalian lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi puasa yang sia-sia, bukan menjadi puasa seperti mana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan setiap ibadah yang kita lakukan, termasuk ibadah puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran oleh Allah berupa surganya Allah. Karena nanti di surga ada satu pintu khusus yang Allah siapkan untuk orang yang berpuasa yang dinamakan pintu Ar-Rayyan. Mudah-mudahan kita semua bisa masuk ke dalam pintu itu dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cukup sekian tausiah singkat dari Bapak. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.